Oporo sumalihi modal bandane man iku at-taqwa, takwa, rasa takwa. Kallatil alsanu an wasfil hidini, kallat apes kelu, kallatil alsanu apes opo al alsanu piro lisan an saking wasfil hidini, saking nyipati badi agama neman. Wakilnya apa? Wa man kana ra'su malihi dunya, wa man utawi sapa wong iku kana ana sapa ana apa ra'su malihi modal bandane man iku ad-dunya bangsa dunia. Mongko kallat apes, kallat iku tumpul, bahasa kitanya, bahasa Indonesia lain, tumpul opo al alsanu piro lisan an wasfi khusroni dini, saking nyipati khusroni kerugiane dini agamane man. Ini saking Al-Hammas, Imam Al-Hammas Al-Kufi yang berkata, man kana, barang siapa yang modal hartanya itu takwa kepada Allah, modal usahanya takwa, modal ibadahnya takwa, maka kallatil alsan, maka lidah ini tumpul, enggak mampu, apes, an wasfirin hidinihi, ya, lemah untuk apa? Lemah dari apa? Lemah dari menghitung, mensifati keuntungan agamanya. Sangat banyak keuntungan bagi orang yang modalnya itu adalah takwa. Modal haji juga takwa, fatazawwadu, berbekallah kamu, inna khairaz zadi taqwa. Dibuka kitabnya, dilihat, jangan cuma ditengok, jangan cuma bergaya-gayaan toh, ya, nyangking kitab kuning ke sana kemari. Dibuka kitabnya, mana nih sebisanya. Dan barang siapa yang modalnya itu adalah harta, maka lemahlah lidah ini untuk mensifati, untuk menceritakan kerugian agama. Wal makna utawi maknane, man tamassaka ala taqwa, man utawi sapa wong iku tamassaka cacakelan tamassaka cacakelan sapa man ala taqwa ing atase taqwa, imtithali awamirillah, kelawan bangun turut, kelawan bangun turut awamirillah, piro-piro perintah Allah, imtithali kelawan ngelakoni, imtithal kelawan ngelakoni awamiri piro-piro perintah Gusti Allah Ta'ala, wajatina bilan ngedohi al-ma'asi, maksiat duroko maring Allah Ta'ala, bi'an assasa af'alahu, kelawan yento dasari, assasa dasari af'alahu piro-piro penggaweane man bimuwafaqatis syar'i, kelawan piro-piro perkara kang cocok, kang nyocoki syariat. Falahu mongko iku kedue man
utawi hasanatun katsiratun kebagusan piro-piro kebagusan kang akeh la tuhsa kang ora den ora bisa dihitung la tuhsa den ora dihitung ora bisa dihitung. Waman tamassaka waman utawi sapa wong iku tamassaka cecekelan sapa man ala umuri ing atase pira-pira perkara ala umurin pira-pira perkara mukhalifatin lisyar'i kang nulayani kang bertentangan lisyar'i maring syariat falahu moko iku kedue man utawi sayyi'atun katsiratun piro-piro sayyi'ah kejelekan katsiratun kang akeh ajuzat kang lemah opo al-alsanu piro-piro lisan an dzikri saking nutur dalika mengkono sayyi'ah bil adadi kelawan itu. Jadi maknanya barang siapa yang berpegang teguh alat takwa dengan takwa, maksudnya pegang teguh dengan takwa itu berusaha untuk menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya atau perbuatan-perbuatan gosok. Kan ada namanya, kitab bisa digosok, ada namanya kitab. Ya, kalian jangan gampang gosok-gosok, belajar kita tidak gosok, kita pola main-main. Antara orang belajar itu fisabilillah di jalan Allah. Sanksikannya pun jangan suka ngambil gosok-gosok punya orang. Orang yang digosok itu berarti pernah gosok. Hukum alamnya begitu. Kok sarungnya hilang karena kamu pernah pakai sarung kawan. Bajunya hilang karena bajunya sampean pernah pakai baju kawan. Ya enggak? Ya. Iya. Memangnya Abi bukan santri, Abi juga santri. Kalau Abi komitmen, Abi marah. Bukan berarti tidak boleh saling tukar pinjam-pinjaman. Ya. Tapi kalau misalnya kawan itu nggak komitmen, ya Abi kasih tahu. Insya Allah kalau niat kita benar, didasari dengan takwa, maka insya Allah hasilnya akan baik. Kawan pun akan maklum, yakin. Itu akan menyadari. Baik, Nasami. Al-maqalatut tasi'atu. Al-maqala at-tasi'ah utawi ucapan kang nomor 9. Utawi ucapan kang kaping 9. An iku an Sufyan ats-Tsauri, saking Sufyan ats-Tsauri. Saking Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa utawi Sufyan ats-Tsauri iku Syekhul Imam Malik. Gurunya Imam Malik. Namanya Sufyan ats-Tsauri. Ingat enggak? Sufyan ats-Tsauri itu Syekhul Imam Malik, gurunya Imam Malik. Imam Malik itu adalah syekh gurunya
orang-orang Madinah. Bahkan Imam Malik ini adalah salah satu dari imam madhab yang 4 ya. Urutannya setelah Imam Hanafi di Irak. Imam Hanafi di mana? Imam Hanafi di Irak. Kemudian Imam Malik di Madinah. Kemudian sesudah Imam Malik muncul muridnya yang pintar, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tadinya di Madinah. Lalu di akhir sebelum wafatnya beliau pindah ke Mesir. Ya, makanya Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim itu adalah fatwa Imam Syafi'i ketika masih mukim di Madinah. Qaul jadid itu adalah fatwa Imam Syafi'i ketika telah pindah ke Mesir. Ya. Nanti dalam kitab-kitab itu ada, baik itu di Fathul Qori atau di kitab lain ada Qaul Qadim Imam Syafi'i. Kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat nasyiatin kang cukul an syahwatin saking syahwat. Nafsu syahwat, nafsu hewani. Hewan itu pengennya apa? Selama hidupnya hewan itu makan minum, ialah pokoknya untuk mengenyangkan. Makan, minum dan kawin. Nah, itu nafsu hewan syahwat. Manusia juga punya, karena manusia bagian daripada hewan. Manusia itu kalau akalnya diambil sudah kayak hewan. Yang membedakan manusia dari hewan itu akal. Aklu wassalim. Ya, bahkan kalau akalnya error, ya, sapi jantan gemuk gila sama si Paijo gemuk sehat gila, dilepas dua-duanya. Orang nyari megang yang mana atau berburu yang mana? Sapi jantan gemuk gila atau Paijo jantan sehat gemuk gila? Orang akan memilih sapi jantan gemuk sehat gila. Ya, artinya apa? Kalau memang akalnya diambil, manusia dengan hewan, bahkan manusia lebih jatuh derajatnya dibanding hewan. Dagingnya masih laku, ya. Wedus badut gila itu masih laku, harganya masih standar dengan yang lain, nggak perlu gila. Tapi kalau misalnya sudah laki-laki gila, itu kelontang-kelantung gitu, nggak ada yang gitu, nggak ada yang nangkap, nggak ada yang ngambil, ya kan? Ya kan? Sampai gimbal rambutnya kayak Wiro Sableng, saking awet juga ada yang ngambil. Jadi ada syahwat. Syahwat itu nafsu hewan, makan, kawin, syahwat. Kullu maksiat, saben maksiat. Nasyiatin kang cukul an syahwatin saking syahwat. Ai istiyaqun nafsi ila syai'. Syahwatin maknahu ai tegese istiyaqun nafsi, rontone ati ila syai' maring suwiji-wiji. Ronto itu rindu, kangen, pengen. Akses. Ya, ronto itu kalau ditahan setengahnya gila, ya, stres, terus ronto banget, sangat rindu, kangen, pengen. Artinya nih, bila saya maring suwi-wiji itu artinya syahwat.
Fa innahu mongko stune kelakuan. Stune kelakuan itu titik di bawah. Mongko stune kelakuan yurja apa? Fa innahu mongko stune kelakuan iku yurja den ngarepake apa gufronuha pangapurane maksiat syahwat, maksiat kan nasihatin syahwat, kullu maksiatin nasihatin syahwat, ay al maksiat, wa kullu maksiat, wa kullu lan saben maksiat. Maksiat itu apa? Mana maksiat? Maksiat itu isim masdar mim dari aso, yaksi, Aisyah, maksiat, aso apa posisi apa ti? Apa? Aso apa? Durhaka, betul. Durhaka. Orang nurut, membangkang. Nabi Muhammad ke sana, kamu ke sana, itu maksiat kan? Kata Nabi begini, kamu melakukan begitu, itu namanya maksiat. Wa kullu maksiatin lan utawi saben-saben maksiat kana syaat cukun opo maksiat an kibrin saking gumedhe rasa bangga diri, gumedhe rasa bangga diri. Ai tegese dakwal fadli, dakwah ngaku al fadli utama, dakwal fadli ngaku utama, luwih hebat, luwih saking liyane, luwih apa luwih pinter. Ngaku tapi rumongso ngaku pinter, rumongso ngaku paling kuat saking liyane, rumongso ngaku paling ganteng banding liyane, rumongso ngaku paling wayu dibanding kancane. Fa innahu mongkostuhune maksiat kullu maksiatin, fa innahu mongkos setuhune kelakuan la yurja ora kena diarep-arep apa gufronuha pangapurane kullu maksiat. Li anna krono setuhune maksiata iblis krono setuhune maksiate iblis dorakane iblis iku kana ono opo maksiata iblis asluha kana ono opo asluha pokoke maksiate iblis ay al maksiati minal kibri iku minal kibri saking rasa gumedhe, rasa sombong. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Mendakwa, mengaku annahu stune iblis itu khairun luwih apik, luwih bagus min sayyidina Adam saking setuan kita penghulu abina Adam alaihis salam. Wali anna zallata sayyidina Adam, wali anna lan kronos tuhune zallata keplesete sayyidina Adam, bapak kita Adam alaihi salam iku alaihi ngatasi Adam utawi assalamu kana ono opo asluha opo keplesete Adam iku minas syahwati saking syahwat.
bisa babi istiyaqihi krono sebab istiyaqihi rontone Adam ila dzauqi maring nyicipi dzauq ngrasane nyicipi tamroti syajarati syahwati al-madiyah nyicipi tamroti buah syajarati syahwat buah wiwitan syahwat al-madhi kang den larang anha saking tamroh syajarati syahwat yakni syajarati khuldi. Jadi ini kata siapa tadi? Kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Siapa dia? Gurunya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam madhab, salah satu dari imam madhab yang 4. Imam Malik ini banyak pengikutnya di Madinah, sebagian Mekah, kemudian di Afrika, daerah mana itu Ustadz Somad kuliah itu, Maroko dan sebagian Mesir, itu madhab Maliki banyak. Imam Malik itu orangnya gede, besar, berwibawa, pakaiannya bagus-bagus, bajunya bagus, rumahnya belum, makanan enak, rapi, wangi. Mau jumpa tamu, mandi dulu, sholat 2 rakaat sunnah dulu, pakai baju yang bagus, pakai minyak wangi, baru jumpa sama tamu. Kenapa? Ikraman bil menghormati tamu. Niatnya menghormati tamu. Apa enggak? Itu tamu datang ke tempat Imam Malik, orangnya pintar, berwibawa. Raja datang ke tempat Imam Malik itu blosor. Raja Al-Makmur suatu hari mondokkan anaknya di tempat Imam Malik. Bukan Al-Makmur ya, bukan Al-Makmur, ini cerita lain. Yang jelas yang belajar sama Imam Malik itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mau belajar sama Imam Malik gak berani datang sendiri, suruh diantar sama saudara-saudaranya, gak ada yang. Akhirnya Imam Syafi'i diantar sama wali kota Madinah, diantar sama wali kota Madinah. Sampai di tempatnya wali kota Madinah gak bisa ngomong sekecap. Yang ngomong Imam Syafi'i, ya Syekh, saya sebelum kesini sudah hafal kitab Malik Muwatta. Imam Malik tercengang. Ya, tamu-tamu yang lain melihat ini anak kecil ini cerdas sih, berani dia sama Imam Malik. Imam Malik pun terkesima, hebat anak kecil, cerdas anaknya. Akhirnya sini nak, siapa namamu? Syafi'i. Dipegang dadanya. Jangan kamu padamkan api semangat belajar di dada. Oh, ini misalnya paling ini kan dadanya. Ya, Imam Malik wali Allah. Makanya punya murid juga wali masyhur. Syafi'i, Malik, Hanafi, wali masyhur. Tapi Imam Malik tawadhu, gak peduli orang mau ngomong apa tentang dia. Suatu hari ada utusan dari jauh, ya perjalanannya berhari-hari, seminggu baru nyampe ke tempat Imam Malik, membawa segudang masalah persoalan agama. Ditanyakan sama Imam Malik. Imam Malik gak bisa jawab, jangan mengatakan ma'adri, saya gak tahu jawabannya. Terus apa yang harus saya sampaikan kepada masyarakat di sana? Masa saya mau bilang Imam Malik guru besar, ulama internasional gak bisa menjawab masalah? Masa saya mau ngomong gitu sama orang, nanti derajat Anda jatuh di mata mereka? Gak peduli. Katakan saja Imam Malik gak bisa ngomong, gak bisa menjawab soal ini, gak apa-apa. Tapi nanti saya cari, sini kertasnya, saya cari dulu. Saat ini saya gak bisa jawab. Imam madhab yang hebat
ketika menghadapi masalah dan beliau kurang yakin jawabannya, terus terang mengatakan saya belum bisa. Ma'adri. Apa jawabannya? Ma'adri. Jangan mentang mondok baru 3 tahun segala masalah pertanyaan dijawab semua. Wah, lakukan. Enggak apa-apa mengatakan maaf saya tidak tahu. Malah itu adalah benteng. Benteng ulama itu adalah lafaz la adri, ma'adri, maaf. Aman. Jadi Imam As-Sawri, gurunya Imam Malik, itu mengatakan apa? Kullu maksiatin. Ya, betul. Kullu maksiatin, setiap maksiat yang tumbuh, yang muncul karena sebab syahwat, maka sangat mungkin diampuni dosa-dosa yang ditimbulkan dari maksiat syahwat. Sebaliknya, maksiat durhaka kepada Allah yang tumbuh dari sebab rasa sombong, yang tumbuh dari sebab sombong ini susah untuk diampuni. Contoh Nabi Adam itu maksiat, ya kan? Kalau nggak maksiat Nabi Adam, kalian nggak ada di sini. Kita masih di surga ini, masih di surga. Karena sebab Nabi Adam pengen timbul syahwat, apalagi dorongan istri Siti Hawa, bang, minta itu dong bang, itu buah nampaknya enak kali. Itu dilarang deh, nggak boleh. Itu sedikit satu pengen mencicipi, jangan deh, nggak boleh. Datang setan, ayo mantap. Sebenarnya kalian berdua ini nggak boleh makan 2 kuliti supaya kamu nggak langgeng di sini. Coba kalau makan 2 kuliti langgeng di sini, menikmati segala yang ada, fasilitas surga. Dan akhirnya tergiur dengan godaan setan, keinginan istri, godaan setan, akhirnya Adam terpaksa mengambil. Itu maksiat karena sebab keinginan hawa nafsu. Yurja gufronuna, sangat mungkin diharapkan pengampunan yang Gusti Allah. Kenapa? Orang yang maksiat karena syahwat itu menyesal akhirnya. Menyesal. Kalau sudah menyesal, Nabi Adam menyesal. Nabi Adam dilempar ke dunia, Adam, iblis, Hawa, batu, Hajar Aswad. Dilempar ke bumi, Nabi Adam jatuh ke Hindia. Hindia itu mana? Hindia itu saya bilang dari mulai daerah dataran Indus, Uji Wotabe, Sampungan, terus Sri Lanka, Gujarat, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia, ini semua adalah wilayah Hindia. Makanya negara Indonesia sebelum Indonesia ketika dijajah oleh Belanda namanya apa? Hindia. Laut sebelah selatan Pulau Jawa namanya Samudra Hindia. Laut sebelah utara namanya Samudra Pasifik, ya kan? Sebelah sana Hindia. Samudra Hindia itu memanjang sampai ke Saudi sana. Samudra itu. Nah, Adam itu jatuhnya tempatnya di mana? Pokoknya di Hindia. Kemungkinan di Jawa. Di Jawa gitu. Mungkin boleh saja nggak jelas sumbernya. Pokoknya negara itu. Siti Hawa jatuhnya di Jabal Rahmah. Nggak kemana-mana, perempuan malangkannya nggak panjang, udah nangis saja di sini. Iblis juga melayang, begitu pulang iblis itu. Dan batu Hajar Aswad di Mekah. Siti Hawa nungguin kapan kau datang, gimana dirimu, bagaimana keadaan. Aku rindu. Nabi Adam laki-laki lari dengan menerima kalimat dari Allah. Rabbana ya Rabbana, menyesal
aku melakukan perbuatan. Nah, jadi maksiat yang sumbernya syahwat itu akhirnya kalau menyesal sangat mungkin untuk balik, bahkan dia mencari jalan pulang, mencari keriduan Allah dan minta maaf kepada Allah. Sementara iblis juga sama, maksiat, tapi maksiatnya iblis tumbuh dari apa? Dari rasa sombong. Iblis dilempar oleh Allah dari surga itu karena sebab apa? Ketika Allah menciptakan Adam dan menyempurnakan bentuk penciptaannya, walamma sawaituhu wa nafakhtu min ruhi faqum lahu sajidin. Ketika aku sudah sempurnakan bentuk penciptaan Adam, lalu aku bilang sama kepada penduduk langit semuanya, dari bangsa malaikat dan jin, bersujudlah kalian semua. Bersujud para malaikat illa iblis, kecuali namanya Azazil Abu Fardus. Ketika membangkang enggan untuk bersujud, Allah menyebutnya bukan lagi Azazil tapi iblis, artinya yang durhaka, yang tertutup, yang tertutup. Makanya setan dan keturunannya kalau diingatkan persoalan ini takut. Dengan kata-katanya firman Allah, qala, berkata Allah, fakhruj, keluarlah min dari surga. Qala fakhruj minha fa innaka rajim, karena sesungguhnya kau terkutuk. Wa inna 'alaika laknata ila yaumiddin, dan sesungguhnya itu tetap di atas siro laknat ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ya, setan kalau dibacakan ini kepanasan. Ya, enggak percaya? Enggak percaya? Awas, jangan kesurupan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iblis yang maksiat tadi kalau tumbuh dari rasa sombong, akal balik, kenapa? Karena tidak merasa bersalah. Orang sombong itu gak merasa salah, dia selalu merasa benar, membela kesombongan. Amelan balik, nyata mengukuran, urane. Saat jam berapa? Jam 6. 2. Jadi kalau maksiatnya karena sebab maksiatnya didasari karena pokoknya maksiat itu mau syahwat, keinginan nafsu, dilarang nih. Itu ada duit di lemari kawan, baru dibuka, ini bisa ada uang. Tengok nggak ada orang, diambil apa nggak diambil, pengen hati ini. Akhirnya nggak tahan, kan masuk. Kalau sudah dibelanjakan dimakan, saya yakin hatinya menyesal sebenarnya itu. Berantem antara hati dan akal, nafsu, ngomong gitu, cekcok gitu. Nampak akhirnya merenung aja bingung, ketahuan. Anak yang bermaksiat ketahuan dari aura kayak buaya kalau habis makan manusia. Merenung dia, merasa bersalah, menyisih dari kawan, nggak dikawani sama teman-teman. Sangat gampang mencirikan mana yang buaya, mana manusia. Dia akan melawan, merenung, nah itu pasti. Tembak der ada. Katanya bawah, padahal ilmu tikus, ilmu titek, memperhatikan psikologi kejiwaan buaya. Ada ilmu jiwa buah kan? Manusia juga gitu. Kalau bersalah dia akan banyak diam. Kenapa? Cekcok antara nafsu, akal dan hati, berantem di dalam tubuh. Waduh, debat siapa yang menang? Kalau yang menang itu nafsu, hati akan tak terdengar suara. Tapi kalau hati yang menang, suaranya terdengar, orang itu pasti akan bingung dan mencari bagaimana
sebaiknya saya kalau nggak bisa timbul nggak enak makan. Wallahu a'lam.